Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, pada kesempatan ini kita akan coba belajar bersama bagaimana membuat sebuah latihan ataupun ulangan menggunakan Google Formulir. Pertama, kita buka terlebih dahulu browser kita, ya, boleh Chrome ataupun Mozilla. Kita ambil Chrome saja. Nah, di pojok kanan atas di sini ada tanda titik persegi, ini kita klik. Kemudian kita pilih Drive. Jadi Google Formulir Bapak Ibu, dia berada di sini ya, di fitur Drive ini. Kita klik. Nah, ini adalah isian yang ada di drive saya. Kalau seandainya belum pernah membuka drive, maka ini akan kosong dengan kapasitas penyimpanan itu 15 GB Bapak Ibu, gratis ya. Kemudian langkah selanjutnya kita klik tanda tambah baru di sini. Kemudian lainnya, kemudian formulir. Ini adalah sebuah formulir baru. Kita bisa mulai mengisinya dengan di sini misalkan kita buat latihan 1. Ini diklik saja Bapak Ibu, nah, maka akan otomatis berubah. Kemudian untuk deskripsi kita bisa buat misalkan ini contoh. Ya. Oke, kemudian kita mulai mengisi identitas, misalkan nama siswa. Ini wajib diisi ya. Kemudian kita tambahkan pertanyaan, ini kita klik yang tanda tambah. Misalkan kita buat dengan kelas. Misalkan 7A, 7B, 7C, D, 7E, 7F, 7G. Di sini kita bisa buatnya dengan pilihan kotak centang ataupun drop down ataupun pilihan ganda ya. Kita pilih yang ini saja, drop down, naik turun. Kemudian kalau dirasa sudah cukup untuk identitas, maka langkah selanjutnya kita klik tanda ini Bapak Ibu, section ya, pemisah halaman. Seperti ini, maka dia akan menuju ke halaman yang kedua. Ini kita langsung masuk ke halaman soal ya. Misalkan di sini kita isikan pilih jawab satu jawaban yang tepat misalkan. Kemudian klik tambah. Di sini kita bisa langsung mulai. Misalkan soal yang pertama, hasil dari -8 dikurang 9 adalah. Oke, di sini misalkan -1, kemudian -17, kemudian 1, kemudian 17. Di sini wajib diisi. Kemudian di sini Bapak Ibu, di titik 3 ini kita klik, kemudian acak urutan opsi. Ini penting untuk mensiasati agar anak tidak melakukan kecurangan. Kemudian di pengaturan tadi saya lupa. Nah, karena kita ingin menjadikan di sebuah kuis atau latihan, di pengaturan kita lihat dulu Bapak Ibu setelan. Nah, untuk umum ini kita buat batasi 1 tanggapan, artinya anak hanya bisa mengisi sekali saja. Kemudian untuk presentasi di sini kita buat acak juga Bapak Ibu. Jadi selain opsi jawaban yang diacak, maka soal juga harus diacak ya. Kemudian untuk pesan konfirmasi ini ya silakan saja dibuat, misalkan terima kasih sudah mengerjakan dan seterusnya. Kemudian untuk kuis di sini Bapak Ibu, nah di sini kuisnya harus kita checklist ya atau kita geser ya. Ini seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita membuat formulir ini sebagai absensi saja misalkan, maka ini nggak perlu kita centang begini ya. Nah,
Maka ini kita centang Bapak Ibu. Kemudian yang isian berikutnya ini kita hilangkan saja, hanya nilai saja yang bisa dilihat oleh anak. Kemudian simpan Bapak Ibu. Setelah itu di soal lagi kita kembali. Nah, di sini Bapak Ibu untuk kunci kita buat jawabannya apa. Kemudian bobotnya berapa? Misalkan bobotnya 5. Ini ya, bobotnya 5. Kemudian untuk jawabannya di sini kita pilih misalkan minus 17 ya. Kemudian selesai. Kemudian tambahkan soal berikutnya. Kita ingin coba memasukkan soal berupa gambar. Misalkan soalnya ada di file saya ini. Nah, ini Bapak Ibu, misalkan kita ingin menjadikan ini sebagai soal, maka caranya kita screenshot dulu. Seperti ini. Oke, kita kembali ke formulir kita. Di sini Bapak Ibu, klik tanda ini ya. Ini. Kemudian unggah dan cari. Kemudian kita pilih yang file tadi, PNG. Oke, maka soalnya yang berupa gambar sudah masuk di sini. Kemudian kita tinggal tuliskan opsinya, jawabannya tadi 7 cm, 10 cm, 14 cm. Oke. Kemudian ini kita buat wajib diisi dan acak urutan opsi. Kemudian kunci jawabannya misalkan ini poinnya 5. Kemudian di sini 7 jawabannya misalkan. Selesai. Begitu seterusnya untuk menambah soal Bu. Tinggal tambahkan pertanyaan. Kemudian langkah berikutnya untuk mempercantik tampilan Google Formulir kita. Ya, maka kita bisa klik tanda sesuaikan tema yang ini Bapak Ibu. Ya. Kemudian kita sesuaikan warna tema ya, sesuai selera. Kemudian bisa juga tambah header. Header ini Bapak Ibu adalah seperti kop ya, di atas ini tampilan nanti. Jadi lebih menarik juga dilihat. Coba kita pilih headernya. Nah, ini udah sangat banyak sekali header yang disediakan di GF Bapak Ibu. Kita tinggal pilih salah satu saja sesuai dengan keinginan kita. Ya. Misalkan seperti ini kita inginkan. Nah, maka tampilannya akan lebih menarik. Tapi kalau kita mau membuat header yang baru yang sesuai dengan keinginan kita, misalkan bisa saja Bapak Ibu dengan cara unggah, kemudian cari, misalkan saya mau buat kop sekolah kita sebagai headernya. Oke, jadi seperti ini dia Bapak Ibu, tampilannya lebih menarik dan ciamik ya. Maka kalau semua sudah cukup, langkah selanjutnya adalah tinggal mengirimkan link atau men-share link kepada peserta didik. Ya, dengan cara Bapak Ibu kita klik tanda ini ya, kita klik kirim. Kemudian kita klik yang ini Bapak Ibu, yang tengah ya, link. Oke, ini adalah linknya Bapak Ibu. Ya. Kalau ingin kita ubah sesuai dengan keinginan kita ya, solusinya kita ubah di shortener bit.ly seperti kemarin yang sudah kita jelaskan. Langsung aja kita salin. Saya nggak akan coba jelaskan bit.ly lagi. Salin. Kemudian kita share ke grup Classroom atau grup WA ya. Nih, misalkan saya share ke grup WA saja. Maka link inilah nanti yang tinggal diklik oleh anak didik kita. Dan mereka tinggal langsung mengerjakan soal yang telah kita berikan. Nah, kita langsung praktekkan saja sebagai siswa yang akan mengerjakan latihan ini. Maka langsung diklik.
Kemudian tampil seperti ini. Ini tadi soal yang kita buat. Anak tinggal mengisi, misalkan namanya Adi Nisma Dewi. Kemudian kelasnya kelas 7A. Ya, seperti ini. Kemudian klik berikutnya. Nah, ini adalah halaman keduanya yang berupa soal. Anda langsung menjawab. Nomor 1, misalkan dia menjawab -17. Oke, nomor 2, dia menjawab misalkan 10. Kemudian tinggal dikirim. Nah, nantinya si anak akan bisa langsung melihat skor yang dikerjakan. Lihat skor, misalkan. Nah, di sini kelihatan Bapak Ibu ada poin total 5/10, artinya dari 2 soal yang diberikan si anak tersebut mendapatkan nilai atau poin 5. Oke, langkah berikutnya Bapak Ibu, kita tinggal melihat di Google formulir kita tadi yang ini Bapak Ibu. Di sini akan kelihatan di respon ya, akan kelihatan bahwasanya ada satu anak yang telah mengerjakan. Nah, di sini Bapak Ibu ya. Kita coba klik respon. Kemudian kita buat sebuah spreadsheet di sini Bapak Ibu. Buat spreadsheet. Kemudian buat ya. Maka ini adalah tampilan spreadsheet yang nantinya ini bisa kita download dan bisa kita jadikan arsip atau dokumen kita ya Bapak Ibu. Dengan cara di sini diklik file, kemudian download, kemudian di sini Bapak Ibu banyak pilihan. Bisa simpan ke Excel atau sebagai PDF. Inilah yang kita simpan sebagai dokumen arsip kita nantinya Bapak Ibu. Kemudian untuk berikutnya juga kita bisa langsung lihat di Google Drive kita di sini Bapak Ibu, Google Drive tadi ya. Maka soal yang tadi kita buat dan spreadsheet-nya akan kelihatan di sini Bapak Ibu ini ya, latihan 1 dan latihan 1 responnya, spreadsheet-nya. Maka nanti untuk melihat berapa anak yang sudah mengerjakan, kita tinggal klik ini saja Bapak Ibu, yang spreadsheet-nya. Ini adalah yang GF yang soal kita tadi ya. Demikian, mudah-mudahan bisa difahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.